Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas topik tentang sedimentasi, khususnya nanti bagaimana kita merancang bak sedimentasi untuk partikel yang bersifat diskrit. Sebagai buku acuan bisa Metcalfe Eddy, ada juga teknik pengolahan air, ada Reynolds dan Sandstrom and Clay. Kita ingat lagi, prinsip fundamental dari sedimentasi adalah memisahkan padatan mengendap atau settable solid. Jadi kalau padatan yang tidak mengendap, misalkan koloid, maka tidak mungkin dipisahkan dengan sedimentasi. Kembali lagi, prinsip sedimentasi, prinsip fundamental sedimentasi adalah memisahkan padatan mengendap, settable solid. Sebab ada settable solid, ada non-settable solid. Kali ini khusus settable solid, maka kita pisahkan dengan sedimentasi. Ini sebagai sebuah ilustrasi. Misalkan kita memiliki sebuah bak, di dalamnya ada air, airnya mengandung, ini adalah padatan mengendap, kemudian yang kecil-kecil ini padatan tidak mengendap. Maka ketika dia dibiarkan sebagai fungsi waktu, maka padatan yang settable akan dia turun ke bawah mengendap karena gaya gravitasinya. Yang non-settable tetap dia akan ada di fase larutan. Kemudian lebih lama lagi, beberapa waktu yang cukup lama, maka kemudian yang settable akan mengendap di bawah bak sedimentasi, yang non-settable tetap dia di larutan, di dalam air, tidak ikut mengendap. Ini sebuah ilustrasi apa itu prinsip sedimentasi. Baik, selanjutnya kita pahami juga di dalam air itu pada kenyataannya partikelnya sangat bervariasi, berbagai ukuran. Nah, waktu pengendapan berbagai ukuran ini akan sangat berbeda. Satu contoh ini, kalau partikelnya itu kerikil, misalkan diameternya 10 mili, maka dia akan mengendap pada ketinggian 1 kaki, 1 feet, itu 0,3 detik. Tetapi kalau diameternya partikel 1 mm, misalnya pasir kasar, maka dia butuh waktu 3 detik. 0,1 mm, misalkan saja pasir halus, butuh 38 detik untuk mengendap. Lumpur dengan diameter partikel 0,01 mm, maka butuh 33 menit. Bakteri dengan diameter 0,001 butuh waktu 35 jam. Partikel tanah liat dengan diameter 0,0001 butuh waktu 230 hari. Kemudian partikel koloid yang kita paham betul ini adalah non-settable solid, ini dia tidak bisa mengendap, maka secara teoritis dia partikelnya koloid 0,00001 mm, dia akan mengendap dalam waktu 63 tahun. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, di dalam air itu banyak sekali partikel dengan diameter yang bervariasi, otomatis juga memiliki laju pengendapan yang sangat bervariasi juga. Kemudian bagaimana kita mendesain bak sedimentasi? Partikel mana kita pakai untuk acuan supaya nanti dia bisa mengendap? Ke depan kita akan mempelajari bagaimana merancang bak sedimentasi dengan mempertimbangkan partikel di dalam air yang bervariasi. Beberapa istilah yang lain tentang bak sedimentasi itu ada clarifier, ada thickener, ada flotasi, dan masih ada beberapa yang lain lagi. Kita pahami partikel di dalam air itu ada yang sifatnya partikel diskrit,
ada yang sifatnya partikel floculent. Partikel discrete itu kita ilustrasikan, dia tidak terpengaruh oleh yang lain. Jadi ini kemudian sebagai fungsi waktu dia akan tetap terpisah, tidak tergantung sama yang lain, tidak akan menjumpa, tidak akan berdekatan dengan yang lain. Kemudian tipe yang kedua, partikel yang floculent. Floculent itu dia bisa berinteraksi, bisa bergabung membentuk flock, sehingga kalau misalkan mula-mula partikelnya ini dengan ini diberi waktu yang cukup, lalu dia akan menempel, kemudian sebagai fungsi waktu lagi dia akan jatuh ke bawah mengendap. Ini tipe yang kedua, namanya partikel floculent. Ya, ini ilustrasi yang lain tentang bak sedimentasi. Jadi intinya tadinya padatan atau suspensi dalam air, sifatnya dia settle, diberi waktu yang cukup, dia akan mengendap dengan gravitasi, sehingga ini ada endapan yang kemudian nanti akan dipisahkan, yang bagian atas sudah jernih sebagai hasil dari proses sedimentasi. Ini sebuah ilustrasi bak sedimentasi. Kita bisa membayangkan tadi partikelnya bervariasi diameternya dan laju pengendapannya, maka ini kita bayangkan sebuah bak sedimentasi segi 4, panjangnya L, tingginya adalah H. Misalkan kita memiliki partikel seperti di sini dengan diameter seperti ini, kemudian airnya mengalir dengan kontinu, maka kalau mengikuti aliran air dia akan mungkin demikian. Ya, jadi dia akan mengendap tapi jauh setelah bak sedimentasi. Dengan kata lain, dia tidak mengendap atau akan mengendap sebagian. Contoh yang lain, kalau kita memiliki partikel yang lebih besar, sebagai fungsi waktu, karena adanya aliran air, maka kemudian dia akan jalan mengendap di dasar bak. Ya. Contoh yang lain lagi, misalkan ada partikel yang kecil lagi, maka dia tidak akan bisa mengendap, terus akan mengikuti air. Ini sebuah simulasi, jadi betul-betul diameter partikel sangat menentukan. Ini contoh yang lain lagi, yang lebih besar sedikit dari yang kecil. Kita lihat kemana dia. Ya, dia juga begitu. Dia tidak bisa mengendap di ujung bak sedimentasi, tetapi dia akan mengendap sebagian, tergantung pada ketinggian ketika dia masuk. Nanti kita lihat ya. Baik. Idealnya partikel itu mengendap pada ujung bak sedimentasi, atau sebelum sampai ujung bak sedimentasi idealnya partikel sudah mengendap. Nah, ini dalam desain kita katakan partikel yang bisa mengendap pada ujung bak sedimentasi ini memiliki laju pengendapan sama dengan S0. Ini disebut dengan laju pengendapan kritis, meter per second, per detik. Jadi sekali lagi, idealnya partikel pada bagian pemasukan itu masuk bak sedimentasi, maka dia akan mengendap di ujung bak sedimentasi. Kita ingat lagi bahwa tadi partikelnya itu bervariasi dengan laju pengendapan juga bervariasi, maka khusus yang ini partikel yang memiliki kecepatan pengendapan S dan S0 adalah yang akan mengendap pada ujung bak sedimentasi. Nah, otomatis partikel yang memiliki laju pengendapan lebih besar daripada S0, maka dia akan mengendap lebih awal di sini. Kemudian kebalikannya, partikel yang memiliki laju pengendapan lebih kecil daripada S0, maka dia tidak mengendap sampai di ujung. Kalau dia masuk pada ketinggian sekian, sampai di ujung bak sedimentasi dia masih belum bisa mengendap. Nah, partikel yang jenis ini kita lihat sudah. Nah, kalau partikel yang ini kemudian masuk pada ketinggian yang sekian, kecil, maka dia masih akan mengendap di ujung bak sedimentasi.
Dengan kata lain adalah partikel yang memiliki kecepatan pengendapan lebih kecil daripada S0, dia akan mengendap sebagian. Partikel yang memiliki kecepatan pengendapan sama dengan S0, dia akan mengendap semua. Partikel yang memiliki kecepatan pengendapan lebih besar daripada S0 juga akan mengendap semuanya. Baik. Ya, otomatis partikel yang memiliki jauh lebih kecil daripada S0, memiliki kecepatan pengendapan jauh lebih kecil daripada S0, maka dia akan tidak ikut mengendap sampai kapanpun. Ini sebuah ilustrasi. Jadi berbagai partikel memiliki laju pengendapannya berbeda-beda. Kemudian partikel yang memiliki laju pengendapan S sama dengan S0 itu kita sepakati dia akan mengendap pada ujung dari bak sedimentasi. Nah, idealnya partikel itu bisa mengendap semuanya di ujung bak sedimentasi atau sebagian besar bisa mengendap di bak sedimentasi. Tapi sebagaimana kita penjelasan sebelumnya, hal yang tidak mungkin, maka seandainya itu kita gendaki maka akan butuh waktu yang sangat-sangat lama, dan karena waktu yang sangat lama maka volume bak sedimentasi juga sangat besar. Maka bak sedimentasi selalu didesain untuk berapa persen partikel yang akan mengendap, tidak didesain untuk semua partikel akan mengendap. Ini prinsip dasarnya. Sekali lagi, bak sedimentasi didesain untuk mengendapkan sekian persen partikel, tidak didesain untuk mengendapkan semua partikel yang ada. Ya, ini sebuah ilustrasi yang lain. Jadi ini bak sedimentasi juga segi 4, kemudian itu ada umpan, kemudian aliran kontinu, kecepatan aliran ke sana. Ini ada kecepatan aliran. Kemudian di sisi yang lain partikel, ya ini kecepatan aliran, ini ke sana ya. Kemudian di sisi yang lain partikel itu memiliki gaya berat, maka dia punya kecepatan mengendap, ini S. Nah, karena resultante antara kecepatan pengendapan dan kecepatan aliran air, maka air itu nanti kemudian kecepatannya akan demikian. Ini sebagai ilustrasi saja, sehingga kecepatan pengendapan atau arah gerakan partikel juga akan sangat ditentukan oleh kecepatan aliran air dan kecepatan pengendapan. Itu akan sangat menentukan arah partikelnya bergerak ke mana. Baik, selanjutnya kita ikuti sebuah ilustrasi. Ini juga bak sedimentasi segi 4. Ini adalah pandangan tampak atas, kemudian aliran air ke sana itu dengan kecepatan aliran V0. Ini lebarnya adalah B, lebar bak sedimentasi tampak atas adalah B, panjangnya adalah L. Panjangnya bak sedimentasi adalah L. Ini adalah zona pemasukan umpan, ini adalah zona pengeluaran umpan. Baik, kemudian kalau kita lihat dari samping, ini juga zona pemasukan umpan. Itu pada ketinggian demikian, ketinggiannya adalah H. Kemudian umpan bisa masuk pada berbagai ketinggian, tergantung pada ya sesuai dengan distribusi partikelnya, dia akan bisa masuk pada berbagai ketinggian. Kemudian juga dia akan keluar masuk ke zona pengeluaran juga pada berbagai ketinggian. Ini tingginya H, panjangnya L. Jadi keseluruhan bak sedimentasi ini panjangnya adalah L, tingginya adalah H, lebarnya adalah D. Kemudian laju alir umpan atau laju aliran air volumetris sama dengan Q. Q sama dengan debit air meter kubik per satuan waktu, volume per satuan waktu. Itu sama dengan laju alir volumetris air. Baik, kita kembali ilustrasikan bagaimana lintasan
partikel dia akan mengendap. Kita ingat ilustrasi sebelumnya, kalau ini kita memiliki bak sedimentasi panjangnya L, tingginya H besar, maka kalau partikel pada masukan bak sedimentasi ini dia memiliki kecepatan S sama dengan S0, kecepatan pengendapan S sama dengan S0, maka dia akan tepat mengendap di ujung bak sedimentasi. Itu kalau kecepatannya sama dengan S0 sebagaimana tadi kita sudah jelaskan di depan. Nah, kalau dia masuk pada ketinggian yang di bawahnya, di bawah H, ya misalnya H kecil di bawah H, maka dia pasti akan mengendap belum sampai ke ujung sudah mengendap. Lebih rendah lagi ketinggiannya, kalau dia masuk pada ketinggian sekian H kecil, kemudian sebelum sampai ujung dia sudah mengendap, demikian seterusnya. Jadi ini intinya semua partikel yang memiliki laju pengendapan untuk S sama dengan S0 dia akan mengendap. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada partikel yang memiliki kecepatan pengendapan S lebih besar daripada S0, jadi kecepatannya lebih besar daripada S0. Maka kalau dia masuk pada ketinggian H, maka dia belum sampai ke ujung bak sedimentasi, dia sudah mengendap. Dia masuk pada ketinggian di bawahnya, dia juga belum sampai ke ujung sudah mengendap. Demikian seterusnya. Ya, ini juga sama kesimpulannya. Jadi semua partikel yang memiliki kecepatan pengendapan lebih besar daripada S0 atau sama dengan S0, maka dia akan mengendap sempurna. Dan lagi dengan dua ilustrasi ini, partikel dengan pengendapan S lebih besar atau sama dengan S0, maka dia akan mengendap sempurna. Kita lihat yang di bawah. Partikel ini sama, masuk pada ujung pada bagian pemasukan bak sedimentasi, tapi dia memiliki kecepatan pengendapan lebih kecil daripada S0, maka dia masuk pada ketinggian H, maka sampai di ujung bak sedimentasi dia belum bisa mengendap. Gitu ya. Sekali lagi, partikel dengan S lebih kecil daripada S0, laju pengendapannya lebih kecil daripada S0, maka dia ketika masuk pada ketinggian H besar, maka sampai ke ujung bak sedimentasi dia belum bisa mengendap. Tetapi kalau dia dengan laju pengendapan yang sama, kalau dia masuk di bawahnya H, misalnya H kecil, maka dia akan bisa mengendap pada ujung bak sedimentasi. Ya. Kemudian kalau dia masuk di bawahnya lagi, maka dia akan bisa mengendap sebelum sampai ujung bak sedimentasi. Kalau dia masuk di bawahnya lagi, dia akan bisa mengendap sebelum masuk bak sedimentasi. Jadi intinya apa? Intinya berarti adalah bahwa partikel dengan S lebih kecil daripada S0, maka dia masih bisa mengendap, tetapi mengendap sebagian, tergantung pada masuk pada ketinggian seberapa. Betul ya. Jadi kesimpulannya, partikel dengan S lebih kecil daripada S0 akan mengendap sebagian dengan rasio pengendapan sama dengan S dibagi dengan S0. S dibagi dengan S0, S lebih kecil daripada S0. Nah, rasio pengendapan kita beri kode X. Ya, selanjutnya juga berlaku S dibagi S0 itu sama dengan H dibagi dengan H besar. Ini tadi kita lihat, jadi kalau dia masuk pada ketinggian H kecil, dia akan bisa mengendap di sini. Nah, sehingga kemudian berlaku H kecil dibagi H besar sama dengan S dibagi dengan S0. Berlaku kemudian sama dengan rasio pengendapan sama dengan X. Ini berlaku rumus demikian.
Selanjutnya, ya sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa H banding H besar sama dengan S bagi S0 sama dengan R. Nah, kemudian derajat pengendapan partikel sebagaimana kita ketahui tadi dipengaruhi oleh laju pengendapan. Maka selanjutnya kita bisa membuat perbandingan S0 dibagi V0. V0 itu adalah kecepatan linear air, tadi S0 adalah kecepatan pengendapan. Ini akan berbanding sama dengan H besar dibagi dengan L besar. H-nya itu adalah tinggi, L-nya adalah panjang bak sedimentasi. Jadi sekali lagi, S-nya itu laju pengendapan sama dengan aliran ke bawah. Kemudian bagi V0 kecepatan aliran air sama dengan kecepatan ke kanan, itu sama dengan H itu tinggi ke bawah dibagi dengan L itu panjang ke kanan. Berlaku demikian juga. Kemudian V0 sama dengan Q dibagi dengan BH. V0 itu kecepatan aliran air sama dengan Q itu laju alir volumetris dibagi dengan B kali H. B-nya itu adalah lebar bak sedimentasi, H-nya adalah tinggi bak sedimentasi. Nah, kemudian mirip dengan V0, maka S0 juga berlaku. S0 sama dengan Q dibagi dengan BL. Agak berbeda dengan V0. Q laju air volumetris dibagi dengan B kali L. B-nya itu adalah lebar bak sedimentasi, L-nya adalah panjang bak sedimentasi. Jadi ini sebetulnya adalah penampang atas bak sedimentasi, kalau ini adalah penampang dari samping bak sedimentasi. Itu ketemu V0 dan S0. Kemudian Q dibagi dengan DL sama dengan Q bagi A. A-nya tadi adalah penampang luas permukaan bak atau penampang atas bak sedimentasi. Ya, ini hanya ilustrasi. Tadi kita ingat kembali itu kecepatan aliran air, lalu pada kecepatan aliran dan laju pengendapan. Baik, kita ingat rumus sebelumnya, S0 sama dengan Q dibagi BL. Q dibagi dengan A, ya. Q-nya adalah debit air, A adalah luas penampang atas, kemudian B kali L, lebar kali panjang. Kita ingat kembali tadi, S0 adalah laju pengendapan kritis. Itu sama dengan Q debit air, laju alir volumetris dibagi dengan luas penampang. Ini maknanya apa? Makna yang sangat fundamental adalah bahwa kecepatan pengendapan partikel dalam bak pengendapan rektanguler horizontal hanya tergantung pada luas permukaan bak pengendapan A dan kecepatan aliran volumetris Q. Sekali lagi, jadi secara fundamental kecepatan pengendapan partikel di dalam bak pengendapan ini itu hanya dipengaruhi oleh Q, itu laju alir volumetris atau debit dan luas penampang bak sedimentasi. Ini sangat perlu kita pahami. Selanjutnya, Q dan A ini sebetulnya adalah namanya surface overflow rate, laju pembebanan permukaan. Jadi intinya adalah tiap satuan luas bak sedimentasi itu mau diberi beban berapa satuan kubik, satuan volume air. Jadi parameter yang sangat penting yaitu laju pembebanan permukaan. Ini sama dengan juga dengan S0. Ketika
Tadi kita ingat S0 adalah kecepatan pengendapan, itu meter per detik. Kemudian ini juga sama, volume kesatuan detik dibagi dengan luas, ketemunya sama dengan juga S0, meter per detik. Jadi S0 sama dengan laju pembebanan permukaan, surface overflow rate. Jadi yang perlu kita pahami adalah secara ideal betulnya efisiensi pengendapan tidak tergantung pada kedalaman bak dan waktu tinggal. Ini kita perlu pahami sebab sering salah paham mendesain bak sedimentasi tergantung pada waktu tinggal atau kedalaman baknya. Tapi secara fundamental harus kita pahami dulu bahwa efisiensi pengendapan bak sedimentasi, laju pengendapan bak sedimentasi dipengaruhi oleh debit dan luas penampangnya. Ya, nah kemudian bagaimana dengan waktu tinggal dan tingginya? Ini merupakan ikutan. Jadi biasanya dalam mendesain bak sedimentasi yang kita desain adalah S0 nya. S0 nya itu adalah laju pembebanan volumetrisnya. Kemudian H dan T akan nanti menyesuaikan. S itu sama dengan H dibagi dengan T0, ini laju pengendapan. Tinggi dibagi dengan waktu, dengan T0 sama dengan A kali H dibagi dengan I. A kali H itu adalah luas kali tinggi, itu dibagi dengan I. Ini satuan volume, ini satuan volume per detik, maka menjadi detik naik menjadi satuan waktu. Dengan S sama dengan Q dibagi A sama dengan S0. Jadi T0 akan menyesuaikan. Baik, selanjutnya bak pengendapan yang jenis kedua. Tadi yang pertama ada yang bentuknya segi 4, tapi kemudian kita lihat yang bentuknya adalah bundar. Itu ada dua tipe yang umpan masuk dari pusat atau tengah, ini disebut dengan center feed. Kemudian ada yang umpan masuk dari sekelilingnya, itu disebut dengan peripheral feed. Sama saja, dalam kondisi ideal efisiensi pengendapan juga sama dengan bak pengendapan rektangular atau setimpal, hanya tergantung kepada laju pembebanan atau overflow rate S0. Sekali lagi, dalam kondisi ideal maka efisiensi pengendapan hanya tergantung pada laju pembebanan S0. Ini sebuah ilustrasi untuk yang bak pengendapan sirkular. Ini yang masuk melalui tengah, jadi ini umpan masuk melalui pusat, kemudian masuk ke sekeliling, kemudian dia keluar melalui sekelilingnya bak sedimentasi. Jadi kalau kita lihat dari atas, ini masuk melalui tengah, kemudian menyebar ke sekeliling, nanti dia akan mengendap di bawah sini, kemudian yang sudah jernih akan keluar melalui sekeliling sini dan keluar. Kemudian tipe yang kedua, ini yang masuk melalui sekeliling, jadi ini umpannya, kemudian ini adalah sekelilingnya, umpan sekeliling sini, kemudian dia masuk ke dalam sedimentasi, kemudian keluar melalui tengah. Kita lihat di sini, ini tampak atasnya masuk lalu sekeliling, kemudian masuk ke tengah. Ini adalah zona pengendapan, ini adalah tempat pengendapan, kemudian dia keluar melalui tengahnya sedimentasi, kemudian keluar. Ini dua tipe bak pengendapan yang sirkular. Jadi sekali lagi, masuk melalui tengah, keluar melalui sekeliling, atau kebalikannya, masuk melalui sekeliling, keluar melalui tengah.
Selanjutnya kalau kita lihat profil lintasan partikel, maka juga mirip. Kalau ini yang masuk melalui tengah pusat, maka kalau ini tepat pada pemasukan, kemudian kalau dia memiliki kecepatan pengendapan S sama dengan S0, maka dia akan mengendap tepat di ujung sedimentasi, bak sedimentasi atau lingkaran sedimentasi. Tapi kalau dia memiliki S lebih besar daripada S0, dia juga belum sampai ke ujung, dia sudah mengendap. Demikian juga ini ya. Nah, kalau dia memiliki S lebih kecil daripada S0, maka dia akan bisa dia kalau masuk pada ketinggian yang sama, maka dia tidak akan bisa mengendap sampai ujung bak sedimentasi. Hal yang hampir sama bila ini masuk dari sekeliling, maka ini masuk dari sekeliling. Bila dia memiliki kecepatan pengendapan sama dengan S0, maka dia akan mengendap di ujungnya zona pengendapan, ini juga bak sedimentasi. Kemudian kalau dia memiliki S0 lebih besar daripada S0, maka dia akan mengendap sebelum sampai ke ujung. Demikian ya. Kalau dia memiliki S lebih kecil dari S0, maka sampai ke ujung dia belum bisa mengendap. Baik, kemudian bagaimana kita mendesain bak sedimentasi? Intinya apa? Kembali lagi pada prinsip bahwa di dalam air partikelnya sangat bervariasi, laju pengendapan juga bervariasi, maka harus kita evaluasi. Untuk itu maka untuk mendesain bak sedimentasi, maka kita harus memiliki yang namanya kolom uji. Jadi tidak bisa langsung dulu saja didesain sebelum kita memiliki data dari kolom uji atau namanya tes kolom. Tapi tes kolom, kita beri sampel yang sama, kemudian nanti kita lihat bagaimana profil pengendapannya. Ini yang paling penting, kemudian nanti mendapatkan data sudah dipakai untuk desain. Ya, ini nanti jadi setelah ada profil pengamatan, ini satu contoh demikian. Ini adalah kolom uji, kemudian ini adalah bahan yang akan kita endapkan, maka dia masuk. Di sini ada ada pengaduan awal supaya semua seragam. Kemudian setelah selesai pengadukan ganti. Nah, kemudian partikel dianalisa melalui lubang sampling di sini. Kita lihat ini adalah sebagai fungsi waktu dia akan berubah dari konsentrasi padatan mula-mula, kemudian sebagai fungsi waktu dia akan berubah. Nah, sebagai fungsi waktu maka ini di sampling berapa padatan yang masih tersisa melalui berbagai ketinggian lubang sampling ini. Nah, kemudian data ini kemudian kita analisa. Baik, kemudian kalau kita buat plot antara ini adalah fraksi partikel yang diendapkan, kemudian ini adalah kecepatan pengendapan, jadi sudah diolah, maka pada saat S0 itu akan sama dengan sekian. Nah, kita ingat bahwa kalau partikel yang memiliki lebih besar dari S0, maka dia akan mengendap sempurna. Maka di atas ini adalah zona di mana partikel semuanya mengendap. Kemudian yang di sini adalah partikel di mana memiliki kecepatan pengendapan S daripada S0. Jadi ini diberi kode fraksi partikel yang diendapkan sama dengan 1 min F0. 1 min F0 itu adalah ini yang semua mengendap, kemudian ditambah yang kecepatan pengendapan lebih kecil dari S0 yang luas ini. Jadi total yang bisa mengendap adalah 1 min F0 ditambah luas dari area yang di RC ini. Bagaimana menghitung luas ini? Bisa dengan banyak metode, salah satunya adalah bisa dibuat menjadi 2 segmen seperti ini. Jadi ini contoh hasil
bagaimana nanti menganalisa zona pengendapan dari tes kolom uji dari berbagai waktu kita analisis. Ya, ini langsung saja pada satu contoh tes kolom. Jadi tes kolom itu airnya dianalisa pada kedalaman 1,5 meter di bawah permukaan air. Kemudian secara periodik diambil, diamati, dianalisis, kemudian kadar berat partikel yang tersisa adalah konsentrasi partikel yang terukur dibagi konsentrasi partikel mula-mula dalam solusi. Berdata demikian. Jadi pada waktu pengendapan 5 menit, maka friksi yang tersisa 0,9. 10 menit 0,81, 15 menit 0,62, 20 menit 0,46, 30 menit 0,23, 60 menit 0,06. Ini kemudian data ini kita analisis, nanti intinya kita bisa menyimpulkan bahwa pada profil yang demikian dengan bahan baku umpan yang seperti ini itu akan memiliki, kalau kita endapkan selama sekian menit, dia akan berapa persen yang akan mengendap. Itu kebetulan soal ini ditanyakan bahwa perkirakan persentase pengendapan partikel keseluruhan dari pengendapan ideal rectangle pada overflow rate 1,36 ini sudah ditentukan dulu. Baik, kita kemudian menghitung kecepatan pengendapan partikel pada kedalaman 1,5 meter pada tiap-tiap selang waktu yang diberikan. Kecepatan pengendapan itu adalah tinggi dibagi dengan waktu. Tingginya tadi adalah 1,5 meter, maka pada waktu pengendapan 15 menit ini ada contoh saja, maka kecepatan pengendapan adalah 1,5 dibagi dengan 15 kali 60. Kemudian 1,67 kali 10 pangkat min 3 meter per detik. Nah, ini kita hitung semuanya dari masing-masing waktu, kemudian kita buat plot, hasilnya akan demikian. Jadi ini adalah laju kecepatan pengendapan dari yang kita hitung tadi, kemudian pada kecepatan pengendapan S0 tadi kita sudah tahu bahwa S0 nya adalah ditentukan dulu 1,36 itu sekian, maka tadi antara laju pengendapan dan fraksi partikel yang masih tersisa, ya, maka kalau ketika ini S0 kita tarik ke atas ketemu dengan kurva, tambah belok kiri, maka di sini menjadi sama dengan F0. Berarti partikel yang F0 ke atas ini adalah partikel yang memiliki kecepatan pengendapan sama atau lebih besar daripada S0. Semuanya mengendap dengan baik, sehingga total partikel yang diendapkan apabila pada S0 0,00136 atau 1,36 adalah sama dengan 1 min F0 yang dari sini ditambah luas area ini, dan luas area ini sama dengan diintegralkan ketemunya 0,3. Bagaimana menghitung luas ini? Kalau ada banyak metode numerik yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kesimpulannya adalah dengan kasus yang tadi langsung saja, maka fraksi berat yang bisa diendapkan dengan sempurna adalah 0,51. Itu adalah yang memiliki kecepatan pengendapan lebih besar atau sama dengan S0 ditambah 0,3 yang memiliki kecepatan pengendapan lebih kecil daripada S0, sehingga total pengendapan adalah 0,51 ditambah 0,30 sama dengan 0,81. Ini contoh sederhana kita mendapat informasi bahwa kalau kita memiliki bahan baku seperti yang kita kolom uji, kita tes selama sekian menit bagaimana profilnya, maka sekali dia diberi pembebanan overflow rate 1,36
kali 10 pangkat 3 meter per detik, maka akan ada 81% partikel yang mengendap. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya adalah bagaimana kalau partikelnya flokulen. Ini tentu akan berbeda. Kita ikuti pada tutorial yang selanjutnya, bagaimana mendesain bak sedimentasi dengan tes kolom tetapi partikelnya adalah partikel yang flokulen. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Tetap semangat, sehat selalu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.